Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang agresi. Jadi agresi ini adalah materi dari kelompok 6 mata kuliah psikologi sosial. Kalau mendengar kata agresi, apa sih yang pertama kali terpikir oleh kita? Ataukah suatu tindak kekerasan atau kejahatan? Apakah benar demikian? Oke, baik. Jadi video kali ini akan membahas beberapa poin tentang agresi. Pengertian agresi. Agresi itu adalah suatu perilaku baik fisik maupun lisan yang disengaja dengan maksud menyakiti atau merugikan orang lain. Jadi di sini yang digarisbawahi adalah disengaja atau niat. Teori-teori agresi di sini ada 3 teori tentang agresi. Tujuannya apa teori ini? Yaitu untuk lebih menambah pemahaman kita mengenai agresi. Yang pertama adalah teori insting biologis. Teori insting. Salah satu tokohnya adalah Freud, di mana sudah kita pelajari bahwa Freud ini membagi insting menjadi 2, yaitu insting hidup dan juga insting mati. Insting mati dari Freud ini dipengaruhi oleh pengalaman buruk yang Freud alami. Misalnya Perang Dunia Pertama. Jadi Freud di sini menyaksikan sendiri bagaimana Perang Dunia Pertama itu terjadi. Di situ saling membunuh. Pokoknya perang yang sangat dahsyat, di mana itu sangat identik dengan perilaku agresi. Jadi di sini Freud di teori ini mengaitkan antara perilaku agresi dan kematian. Teori biologis. Jadi teori ini mengatakan bahwa perilaku agresi itu dipengaruhi oleh hormon, gen, temperamen, ataupun otak. Oke, teori yang kedua adalah pendekatan dorongan. Jadi teori ini mengatakan bahwa perilaku agresif itu disebabkan oleh faktor eksternal yang menjadi motif atau menjadi dorongan untuk seorang berperilaku untuk menyakiti orang lain, kayak gitu. Di sini yang terkenal adalah frustasi agresi. Jadi di teori ini mengatakan bahwa agresi itu disebabkan oleh frustasi. Kemudian dikembangkan lagi bahwa agresi itu sebagai reaksi dari stimulus yang menyakitkan. Untuk teori yang terakhir adalah teori belajar sosial. Di sini tokohnya adalah Albert Bandura. Jadi Bandura mengatakan bahwa frustasi bukanlah satu-satunya hal yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku agresi, tapi ada faktor lain, yaitu proses belajar. Bisa itu dari pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis agresi. Di sini ada 3 jenis agresi. Yang pertama adalah perilaku melukai dan maksud melukai. Nah, misalnya gini, perilaku melukai ini tidak selalu dikatakan sebagai suatu agresi. Ya, contoh yang di awal tadi, kita nggak sengaja menginjak kaki orang waktu di dalam bus karena keadaan waktu itu sangatlah ramai, sesak gitu. Jadi kita nggak sengaja menginjak orang. Jadi walaupun perilaku itu menyakiti orang lain, tapi kita nggak sengaja, itu tidak dinilai sebagai agresi. Gitu. Maksud melukai. Maksud melukai gini. Maksud melukai ini tidak selalu mengakibatkan perilaku agresi. Jenis yang kedua adalah perilaku agresif yang antisosial dan prososial. Yang ketiga, perilaku dan perasaan agresif. Jadi, perilaku agresif itu tidak selamanya dipengaruhi oleh perasaan agresif, dan perasaan agresif tidak selalu mengakibatkan perilaku agresif. Sebenarnya tidak hanya itu pembagian dari perilaku agresi, ada juga pembagian lainnya. Misalnya, perilaku agresif yang didasarkan apakah perilaku itu didasari oleh emosi atau marah. Di sini ada 2, yaitu instrumental aggression dan emotional aggression. Instrumental aggression ini adalah perilaku agresi yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan hal yang lebih menarik, misalnya jabatan atau uang. Jadi di sini antara korban dan juga perilaku agresi sebenarnya tidak sama.
Yang emotional aggression ini agresi yang didasari oleh perasaan emosi atau marah. Ada lagi pembagian berdasarkan bagaimana perilaku itu dilakukan. Ada langsung dan tidak langsung, ada verbal dan non-verbal, ada aktif dan juga pasif. Gitu. Untuk selanjutnya adalah penyebab dan bagaimana cara kita mengatasi agresi, yaitu kondisi lingkungan, pengaruh kelompok, pengaruh kepribadian, dan kondisi fisik. Pertama, kondisi lingkungan. Misalnya di daerah penduduk yang padat, kumuh, itu biasanya lebih rentan terjadi suatu tindakan agresi kayak gitu. Misalnya terjadi penjarahan. Kedua, pengaruh kelompok, karena pertemanan, karena kelompok. Jadi karena kalau kita tidak melakukan hal itu, kita tidak diakui oleh kelompok kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan. Yang ketiga adalah pengaruh kepribadian dan kondisi fisik. Nah, pengaruh kepribadian, misalnya ya tingkat emosional dan juga harga. Kondisi fisik, ya misalnya kita lagi lapar gitu, terus lagi frustasi, lagi stres gitu. Itu biasanya kita akan lebih rentan untuk melakukan tindakan agresi. Bahasan yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengatasi perilaku agresi. Yang pertama, pengamatan tingkah laku yang baik. Jadi di sini peran orang tua nih sangat penting gitu. Jadi mendampingi anak, menjadikan diri sendiri sebagai teladan yang baik bagi anak. Yang kedua adalah hukuman. Jadi misalnya kalau kita melakukan tindakan agresi akan ada hukumannya kayak gitu. Jadi orang akan berpikir lagi untuk melakukan tindakan agresi. Dan yang ketiga adalah katarsis. Katarsis ini adalah pelepasan energi kayak gitu. Jadi memang ada energi yang harus kita lepaskan. Jadi gini, misalnya curhat kayak gitu. Curhat itu masuk dalam katarsis. Kita marah sama seseorang, tapi kita bisa loh nggak marah langsung sama orang itu, tidak melakukan perilaku yang menyakiti orang itu. Jadi kita pindahkan objeknya gitu. Misalnya kita sahabat gitu. Jadi kita bisa meluapkan emosi kita terhadap sahabat, ya bukan marah-marahin sahabat juga, tapi sebagai sahabat kita, sebagai pendengar yang baik kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kognitif atau merubah pola pikir. Misalnya kita disakiti oleh orang lain. Nah, kita harus berubah pola pikir, bukan balas dendam atau marah, tapi memaafkan. Oke, untuk teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun puasa kita harus tetap semangat, walaupun dalam masa pandemi juga. Semoga akan cepat membaik. Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.